Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelika Marlinsi dengan NIM 211270025. Saya berasal dari kelas 2A, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi saya tentang pendekatan teoritis dalam memahami sistem sosial Indonesia. Pendekatan teoritis dalam memahami sistem sosial Indonesia. Yang pertama, teori struktur fungsional. Teori struktur fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Contoh teori struktur fungsional yaitu lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru. Yang kedua, teori konflik dialektika. Asumsi dasar teori ini adalah yang pertama, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Yang kedua, konflik adalah gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Yang ketiga, setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Yang keempat, setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atau sejumlah orang-orang yang lain. Contoh teori dialektika yaitu reformasi Indonesia dalam tinjauan konflik dialektika suatu kepentingan bisa dinegosiasikan antar kelompok. Proses kelompok semu menjadi kelompok kepentingan dengan adanya persamaan kepentingan individu. Terciptalah kondisi teknis, politis, dan sosial yang terangkup dalam intervening variable, maka terbentuklah kelompok kepentingan seperti kelompok formal politis. Prasyarat kelompok semu terorganisir menjadi kelompok kepentingan. Yang pertama, kondisi teknis dari suatu organisasi, sejumlah orang yang mampu mengorganisasikan dan merumuskan kepentingan laten menjadi kepentingan yang nampak. Yang kedua, kondisi politis dari suatu organisasi, adanya kebebasan politik untuk berorganisasi yang diberikan oleh masyarakat. Yang ketiga, kondisi sosial bagi suatu organisasi, adanya sistem komunikasi yang memungkinkan para anggota dari satu kelompok semu berkomunikasi pada satu sama lain dengan mudah. Perbandingan teori fungsional, struktural, dan konflik yaitu yang pertama, dalam struktur fungsional masyarakat adalah statis, sedangkan di konflik dialektika masyarakat tunduk pada proses perubahan. Yang kedua, pada struktur fungsional menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan di konflik dialektika menekankan pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Yang ketiga, struktur fungsional setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas, sedangkan pada konflik dialektika berbagai elemen masyarakat menyumbang terhadap disintegrasi perubahan. Yang keempat, selanjutnya pada struktur fungsional masyarakat teratur karena diikat oleh norma nilai dan moral, sedangkan di konflik dialektika keteraturan adalah hasil pemaksaan oleh mereka yang memegang otoritas. Yang kelima dan terakhir, di fungsional struktural kohesi tercipta oleh nilai bersama masyarakat, sedangkan pada konflik dialektika kekuasaan yang berperan mempertahankan ketertiban masyarakat. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.